Hola, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, meskipun Persib Bandung bermain dengan 10 orang, tetapi Persib Bandung berhasil mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-0. Dan tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan review jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Persis Solo dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-10. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Tekan tombol like-nya dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita lihat dulu statistik akhir pertandingan antara Persib Bandung melawan Persis Solo. Meskipun Persib Bandung kalah dari segi penguasaan bola, tetapi Persib Bandung unggul dari segi efektivitas peluang. Dari awal-awal babak pertama, memang Persib Bandung sempat menguasai pertandingan, ya. Bahkan Persib pun menciptakan beberapa peluang berbahaya dari Ramon Tengki, dari Uliam Baros. Namun sejak Luciano terkena kartu merah, nah disinilah Boyan Hodak langsung melakukan pergantian strategi dengan menarik keluar Sadi Ramdhani dan memasukkan Adam Alis, pemain yang bisa lebih box to box dan bisa menjaga kedalaman. Meskipun Sadi Ramdhani kan responnya itu sangat kecewa, sangat marah, sedih gitu ya, karena kelihatan dia itu sedang enak bermain. Dan kita pun sebagai pemain yang bukan pemain profesional gitu ya, pemain amatir, harus diganti ketika memang kita sedang enak bermain, itu kan pasti kecewa. Nah, itu pun Sadi Ramdhani pun seperti itu gitu. Jadi jangan usah dibesar-besarkan, dan saya yakin Boyan Hodak akan mampu mengatasi hal tersebut karena kan Boyan Hodak adalah pelatih yang pintar dalam mengatur ruang ganti pemain. Nah, ada beberapa perubahan juga yang terjadi di starting line up dari Persib Bandung meskipun tidak terlalu signifikan, tetapi ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Boyan Hodak bahwa ada 2-3 pemain Persib Bandung yang mengalami kelelahan. Nah, coba kita lihat dulu starting line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Persis Solo. Di posisi penjaga gawang tentunya Teja Paku Alam tidak tergantikan karena memang dia sedang on fire gitu. Ya, bagi teman-teman yang mungkin mempertanyakan kemana Adam Pesibek, bukan berarti dia buruk, enggak. Cuma Teja Paku Alam itu lebih unggul dari segi kepercayaan diri, lebih unggul dari segi mental. Karena kan 4 pertandingan loh Teja Paku Alam clean sheet sejak melawan Bangkok United. Kita menang 2-0 melawan Bangkok United di kandang Bangkok United, lalu juga menang juga di BRI Super League melawan PSPS Biak, menang juga melawan Selangor, menang juga di laga ini melawan Persis Solo. 4 pertandingan Teja Paku Alam tidak kebobolan. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang memang dijaga oleh Boyan Hodak momentumnya gitu. Karena ketika seorang pemain itu sedang on fire, maka akan berpengaruh dari segi kepercayaan diri, dari segi mental. Dan akan menular kepada pemain-pemain yang lainnya. Nah, maka dijaga momentum itu oleh Boyan Hodak. Lalu 2 center back di belakang, yaitu Patricio Matricardi dan Federico Barba. Jujur saja, 2 center back ini merupakan duet terbaik center back di Persib Bandung setidaknya sampai dengan pekan ke-10 di BRI Super League. Gacor sekali ya, bagaimana orang Italia dan orang Brazil ini ketika bersatu di lini pertahanan, wah, itu gak bisa lewat tuh bola gitu ya. Coba kita flashback, kita refleksi gitu ya, dari laga melawan Bangkok United. Ya, berapa kali melakukan penyelamatan, berapa kali melakukan intercept penting ya, Federico Barba dan Patricio Matricardi. Bahkan kan di awal-awal musim kan Boyan Hodak sempat menurunkan juga Julio Cesar ya, di awal-awal laga tuh sebelum datang Federico Barba. Tetapi kan kelemahan atau kekurangan dari Julio Cesar yang kita lihat dari penampilannya di Persib Bandung itu selalu melakukan kesalahan dan kecerobohan. Nah, sehingga Boyan Hodak tidak ingin mengambil risiko dalam hal ini karena kan Persib ini sedang membutuhkan pemain-pemainnya gitu ya. Kalau ada 1-2 pemain yang absen ya mungkin bisa tergantikan oleh pemain lain. Tetapi kalau misalnya lebih dari 3 pemain yang absen misalnya, terkena kartu merah, cedera dan sebagainya, ini akan menurunkan level permainan dari Persib Bandung. Dan salut juga ya, Patricio Matricardi dan Federico Barba itu sangat disiplin sekali. Ya, bahkan saya lupa apakah mereka sudah dapat kartu kuning gitu ya atau belum. Gitu ya. Karena sangat klinis sekali bagaimana mereka menjaga lini pertahanan di Persib Bandung. Nah, itu. Dan Eliano Rendas kembali ditampilkan oleh Boyan Hodak di posisi yang memang seperti halnya di laga-laga sebelumnya, yaitu back sebelah kiri. Ya, tetapi jujur saja Eliano di laga ini itu penampilannya sangat begitu mobile ya. Ia di belakang, di tengah, di depan gitu. Bahkan ia pun sering muncul tuh ya, menjadi orang pertama yang menerima umpan di lini depan. Keren emang Eliano ya, stamina-nya tuh gak habis-habis gitu. Kalau napas kita kan hanya 1
cangkir kalau dia itu bagaikan 1 galon gitu ya, 1 toren. Gak habis-habis pemain ini. Bahkan kalau harus bermain 90 menit full, ya dia ini sangat sanggup sebenarnya gitu. Ya kan? Tapi ya untuk menjaga stamina agar kuat kembali tampil di laga selanjutnya, ya maka Boyan Hodak mengganti Eliano kurang lebih di menit ke-80. Oke. Kakang Rudianto di laga ini sangat begitu baik juga. Ya sangat disiplin, kelihatan lebih dewasa lah gitu ya daripada di laga-laga sebelumnya. Di awal-awal musim kan Kakang Rudianto sering melakukan kesalahan, blunder lah dan sebagainya. Tapi di laga ini jujur saja Kakang Rudianto pun tampil bagus. Ini menjadi modal penting bagi Kakang Rudianto untuk tampil di ajang SEA Games nanti. Selanjutnya Persib tetap memainkan 2 double pivot di tengah yang diperankan oleh McClough dan Luciano, ya kan? Setelah tampil impresif, tampil menjanjikan di laga melawan Selangor FC, 2 back bertahan ini atau back tengah ini itu sangat begitu solid, ya kan? Tetapi sayang sekali kan Luciano setelah mencetak gol dengan gol yang sangat begitu indah, gol volley ya, tetapi ya penyakitnya ini gitu ya, ini yang memang harus diredam lah dari pemain-pemain Persib Bandung. Ketika memang sudah dapat ritme malah melakukan pelanggaran yang tidak penting, dan ya kalau harus disebutkan ya bodoh amat gitu ya Luciano ya. Gak perlu amat sebenarnya dia melakukan pelanggaran seperti itu gitu. Barangkali teman-teman ada yang bertanya kenapa dia bisa sampai di kartu merah, ya karena kelihatan di VAR itu kaki dari Luciano itu ada unsur kesengajaan ya, ada gerakan ya, gerakan kaki itu kelihatan menghantam lutut dari pemain Persis Solo. Nah itu mungkin yang menjadi penilaian oleh wasit dan memang sangat kelihatan juga ya. Kalau misalnya hanya ya terjadi benturan biasa, mungkin menurut saya hanya kartu kuning atau gak dapat kartu kuning sama sekali. Tapi ini ada unsur kesengajaan dan ini ya gak bisa protes juga gitu ya, karena memang wasit sudah melihat VAR dan memang kelihatan di VAR itu sangat begitu jelas gitu. Dan McClough pun di laga ini tampil sangat begitu baik, apalagi di 2 pertandingan terakhir, di 3 pertandingan terakhir McClough ini menjadi tulang punggung sekali bagi Persib Bandung. Dan sayang sekali Profesor Tom Haye atau Profesor Toha ini kurang fit gitu ya di laga kali ini. Bahkan ia pun harus diturunkan kurang lebih di menit ke-80. Nah, yang paling menarik dari taktik yang diterapkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Persis Solo ini, yaitu menempatkan Beckham Putra di belakang striker atau menjadi second striker. Yang biasanya kita lihat kan Beckham Putra tampil di sayap ya, dengan dribbling yang memang sangat khas lah Beckham Putra. Lalu terkadang juga Beckham Putra bermain di posisinya seperti McClough atau Luciano. Nah, tetapi di laga ini itu menjadi berada di posisi di belakang Ramon Tengki. Dan ini membuat Beckham Putra ini leluasa mengirimkan umpan-umpan magicnya. Namun sayang sekali momentumnya terputus oleh kartu merah Luciano. Ya kan? Sehingga Beckham Putra kembali didorong ke sayap sebelah kiri menggantikan posisi Sadi Ramdhani yang ditarik keluar. Lalu Ulian Baros pun setelah mencetak 1 gol yang memang sangat indah juga ya, gol keras dengan keras, asis dari Beckham Putra. Ulian Baros saat ini sudah mencetak 6 gol bagi Persib Bandung dan tidak menutup kemungkinan ya di laga-laga selanjutnya Ulian Baros akan mendapatkan gol kembali. Oke, bagi Sadi Ramdhani menurut saya dia tampil baik ya, namun ya memang harus dilakukan. Pergantian strategi itu harus dilakukan karena memang kebutuhan tim itu lebih diutamakan daripada kebutuhan pemain. Itulah istilahnya gitu. Ya, atau apapun istilahnya, intinya seperti itu. Jadi tim dulu gitu ya, situasi tim dulu yang memang harus diselamatkan ya. Urusan pemain yang harus dikorbankan yaitu harus menerima gitu ya. Namun Sadi Ramdhani yang mungkin sedang emosi atau apa ya, kita wajar-wajar aja lah gitu ya, jangan digoreng-goreng lagi gitu. Karena memang saya membaca media sosial banyak yang memang menggoreng Sadi Ramdhani ini, mungkin itu adalah oknum boboto atau memang bukan boboto gitu ya, yang memang sengaja ingin mencari keributan aja gitu. Nah, untuk Ramon gimana ya, pemain ini adalah pemain yang sangat bagus, posturnya bagus, ideal ya kan, kokoh dalam duel 1 lawan 1, lalu juga penempatan posisinya gitu ya, khas striker sekali, lalu juga penguasaan bolanya kuat seperti David da Silva ya. Kalau melihat bagaimana cara dia menahan bola, membawa bola, menggiring bola, itu mirip sekali dengan David da Silva. Namun sayang sekali dia ini belum mencetak gol. Ya, padahal dia top skor di Liga Kamboja lah. Kenapa datang ke Persib itu justru malah bapuk gitu ya. Malah aduh, Ramon gitu ya. Tapi ini beda lah ya. Kalau misalnya dibanding-bandingkan dengan Minson 5 ya jelas Ramon lebih unggul gitu. Minson 5 kan di musim kemarin kan ancur-ancuran, dia pun membawa bola pun kadang gagal gitu ya. Tetapi Ramon meskipun tidak mencetak gol, ia memberikan kontribusi menurut saya.
Bahkan ia harus lari ke kanan, ke kiri, ke belakang gitu ya untuk menjemput bola. Nah, itu merupakan bagian kontribusi. Jadi jangan seolah-olah dia tidak mencetak gol karena memang dia striker. Ya, kita menjustifikasi dia. Enggak. Ya, Ramon itu hanya butuh waktu. Ya mungkin di pertandingan selanjutnya atau di pertandingan selanjutnya lagi mungkin dia akan mencetak gol. Yang penting dia main bagus dulu aja deh, gitu ya. Urusan mencetak gol kan sudah ada William Barros dan pemain-pemain lainnya kan bisa mencetak gol. Apalagi Luciano sudah mencetak 2 gol, gitu ya. Nggak masalah lah untuk siapapun yang mencetak gol itu menurut saya nggak terlalu penting. Yang penting Persib bisa menang. Nah ini Persib Bandung kembali naik ke peringkat kelima atau ke papan atas dan memang hanya berbeda 1 poin dengan runner up yaitu Persita Tangerang atau Persija Jakarta ya. Jadi ya memang kemungkinan Persib Bandung bisa naik ke peringkat ketiga, kedua ataupun ke peringkat pertama itu bisa sekali. Karena kan Borneo kan belum mendapatkan lawan-lawan kuat. Persib kan dari awal kan harus berjibaku dengan lawan-lawan tangguh gitu ya. Dan ini baru awal musim, tenang aja gitu ya. Persib akan ada waktunya ya seperti halnya di musim kemarin Persib Bandung ini bisa membalikan arah ya, yang mana di awal-awal musim tidak menjanjikan, di tengah-tengah itu Persib bahkan sudah juara sejak pertengahan musim. Nah itu teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Salam sepak bola.